Sobat Kompeten, annyeonghaseyo. Selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Korea Dasar untuk Calon Pekerja. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah membahas kontrak kerja standar dalam bahasa Korea. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk 1. Membaca isi kontrak kerja. 2. Melakukan komunikasi atau negosiasi terkait isi kontrak kerja dalam bahasa Korea. 3. Menyepakati kontrak kerja dalam bahasa Korea. Sobat Kompeten, setelah lulus tes sebagai calon pekerja di Korea Selatan, maka akan ada proses magang dan pembahasan kontrak kerja. Sebelum Sobat Kompeten memilih atau menyetujui tempat kerja yang ditawarkan, Sobat Kompeten harus memperhatikan baik-baik kontrak kerjanya. Secara umum, kontrak kerja standar atau 표준 근로 계약서 berisi tentang 업체 내용 atau informasi pabrik atau perusahaan, 업무 내용 informasi terkait pekerjaan, 계약 기간 masa kontrak, 근무 시간 waktu kerja, dan 입금 atau gaji. Hal-hal di atas harus Sobat Kompeten perhatikan sebelum memulai kerja di Korea Selatan. Pertama-tama, kita akan mempelajari kosakata yang berkaitan dengan 근로 조건 atau syarat kerja dalam bahasa Korea. Syarat kerja ini yang nantinya Sobat Kompeten harus perhatikan baik-baik sebelum menandatangani kontrak kerja. 계약 기간, 계약 기간, masa kontrak, biasanya berkisar 1 hingga 3 tahun. 수습 기간, 수습 기간, masa pelatihan atau magang. 근무 시간, 근무 시간, waktu kerja, yaitu jam mulai kerja hingga selesai kerja perharinya. 입금, 입금, gaji. 지급 방법, 지급 방법, cara pembayaran. 업무 내용, 업무 내용, deskripsi pekerjaan. 숙식, 숙식, fasilitas akomodasi, biasanya mencakup asrama dan makan siang. Nah Sobat Kompeten, itu tadi beberapa kosakata mengenai syarat kerja yang biasanya tertulis dalam surat kontrak kerja di perusahaan di Korea Selatan. Kontrak kerja dibuat untuk mencegah terjadinya konflik antara perusahaan dan tenaga kerja. Selain itu, juga untuk melindungi hak-hak tenaga kerja asing. Jadi, jangan sampai Sobat Kompeten bekerja di Korea tanpa menandatangani kontrak kerja ya. Hal berikut ini harus Sobat Kompeten perhatikan detail sebelum menandatangani kontrak kerja. 1. 계약 기간 atau masa kontrak kerja, biasanya mencakup 1 hingga 3 tahun. Di awal akan ada masa magang dengan gaji sebesar 90% dari gaji sebulan. 2. 근무 시간 atau jam kerja harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Jika melebihi masa kerja yang ditentukan, maka sobat kompeten berhak untuk meminta upah lembur. 3. Imgem atau upah kerja harus sesuai dengan upah minimal per jam yang ditentukan pemerintah. Karena setiap tahun selalu ada kenaikan upah, pastikan poin kenaikan upah ini juga ada di dalam kontrak kerja. 4. Suksik cegong atau penyediaan fasilitas seperti makan atau asrama harus sobat kompeten perhatikan juga. Kontrak kerja ini akan ditandatangani oleh calon pekerja dan HRD Korea atau Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia sebelum calon pekerja datang ke Korea. Sobat kompeten, mari kita dengarkan percakapan mengenai kontrak kerja dalam bahasa Korea. 미나 씨, 어디에서 일하게 되었어요? 제조업체예요. 지금 계약서를 검토하는 중이에요. 입금이 좋은 편이에요? 네, 최저 임금보다 높아요. 그리고 근무 시간도 괜찮아요. 업무 내용도 확인했어요? 그거 아직 확인 안 했어요. 다시 한번 확인해보세요. 좀 힘들 수도 있어요. 네, 감사합니다, 순씨. Nah, sobat kompeten, bagaimana percakapan barusan? Sekarang kita bahas beberapa ekspresi yang muncul dalam percakapan ya. Pertama, ada ekspresi 입금이 좋은 편이에요. Apakah gajinya lumayan? Di sini ada tata bahasa, kata sifat ditambah en 편이다 yang berarti termasuk atau lumayan. 입금이 좋은 편이에요. Gajinya termasuk bagus ya, atau lebih mudah diartikan gajinya lumayan ya. Tata bahasa ini bisa digunakan untuk kalimat positif maupun negatif. Kedua, ada ekspresi 업무 내용도 확인했어요. Apakah kamu juga sudah memeriksa deskripsi pekerjaannya? Ekspresi 을을 확인했어요 bisa digunakan untuk menanyakan ke lawan bicara apakah dia sudah memastikan sesuatu. Nah, sobat kompeten, bagaimana pelajaran hari ini? Kita tadi sudah mempelajari tentang kosakata terkait kontrak kerja dalam bahasa Korea. Kita juga sudah mendengarkan percakapan terkait kontrak kerja. Semoga membantu penggunaan bahasa Korea sehari-hari sobat kompeten ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다.